Selamat datang di tutorial DaVinci Resolve untuk pemula. Boom 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 boom. Di video kali ini kita akan belajar gimana caranya memasukkan footage yang nyempil seperti ini, gimana caranya mereplace B-roll, dan bagaimana caranya memasukkan B-roll ke video teman-teman. Selain itu juga kita akan belajar gimana caranya memanipulasi footage teman-teman dengan ngezoom, ngecrop, kemudian ngecilin, kemudian merotate juga bisa, serta teman-teman di sini juga akan belajar gimana caranya memberikan efek, transisi, dan juga teks ke video teman-teman. Tanpa berlama-lama langsung aja kita ke tutorialnya. Di video sebelumnya, kita kan kalau ingin memotong sebuah video, kita taruh kursor kita di paling depan hingga seperti ini, kemudian kita klik and drag dan diposisikan di bagian yang ingin kita potong. Nah, itu kan yang pertama. Nah, sekarang kita akan menggunakan satu tools yang namanya adalah Blade Tools, atau kalau di sini bilangnya Blade Edit Mode. Nah, kita klik tools ini atau dengan shortcut B, kemudian nanti kursornya akan berubah jadi cutter kayak gini. Teman-teman posisiin aja langsung si posisi cutternya ke bagian yang ingin teman-teman potong. Contohnya di bagian sini, kita ingin potong di bagian sini, kita klik langsung dia terpotong. Lalu teman-teman ke bagian belakang dan di bagian agak akhir sini. Nah, ini kita klik aja. Kalau sudah, kita pencet A untuk balik lagi ke apa ini namanya? Selection mode, kemudian hapus-hapusin aja si bagian yang tadi kita potong. Tada! Lebih cepat kan? Nah, selanjutnya kalau teman-teman ngerasa ini kayaknya harusnya ada footage yang dimasukin deh sebelum si footage ini, itu gimana ya caranya? Nah, kalau secara gampangnya itu teman-teman nggak bisa ngeklik and drag aja kayak gini. Kalau kayak gitu, bisa dilihat ya, footage yang sebelumnya itu akan tertimpa dengan footage yang baru. Lalu pertanyaannya, gimana caranya bang? Gampang sekali, ini kita undo dulu dengan Command Z atau Ctrl Z. Teman-teman arahin aja playheadnya ke bagian di mana si footage itu mau dimasukkan. Contohnya di sini, biar nempel di sini. Terus teman-teman pilih footage yang ingin teman-teman masukkan, misalnya yang ini ya. Terus setelah itu teman-teman ke bagian sini. Nah, ini dia, itu namanya insert clip atau dengan shortcut adalah F9. Ini kalau kita klik, maka si footage yang tadi ingin kita masukkan dia akan nyempil di bagian footage yang baru tadi. Kita klik, tada! Nih, bisa dilihat kan? Si footage-nya tadi langsung masuk sesuai dengan playhead yang kita posisikan sebelumnya. Bisa lihat juga di sini seharusnya si spasinya juga masih sama karena dia akan nyempil dan akan menggeser si footage yang sebelumnya udah ada di timeline. Bang, kalau kita ngomong terus kemudian saat kita ngomong itu ada gambar lain yang muncul tapi kita tetap ngomong, itu gimana ya bang cara masukinnya di DaVinci Resolve? Nah, itu adalah yang namanya B-roll. Cara memasukkan B-roll itu gampang banget. Teman-teman tinggal pilih footage yang ingin teman-teman jadikan B-roll, kemudian teman-teman tinggal klik and drag si footage-nya ke bagian layer yang kedua ini, atau di bagian video kedua, atau di bagian audio kedua. Contohnya di sini gue memasukkan di bagian sini. Kalau udah kita lepas aja dan tada, ini B-rollnya udah jadi. Kita lihat ya. Nah, di sini suaranya masih tetap suara gue, tapi gambarnya udah pakai gambar yang lain, alias ini adalah B-roll. Gampang banget kan? Selain itu, cara lain untuk memasukkan B-roll adalah dengan menggunakan ini, override clip. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah di bagian sini videonya ini ya sama audionya itu pastikan si V1-nya ini itu di bagian V2. Gimana ya? Jadi ini itu menandakan adalah aktif clip. Jadi ketika kita akan copy paste atau kita nanti akan melakukan override clip, itu yang DaVinci lihat itu adalah si aktif clipnya ini. Jadi kita pastikan si aktif clip atau si V1 dan A1-nya ini adalah di layer video yang kita inginkan. Di sini contohnya kan di atas karena dia ingin sebagai B-roll. Kita pastikan dia di atas. Kemudian teman-teman posisikan playheadnya di bagian dimana ingin memasukkan si B-rollnya. Setelah itu teman-teman pilih B-rollnya aja seperti ini. Lalu teman-teman bisa masukkan B-rollnya dengan override clip yang shortcutnya adalah F10. Kalau kita klik, tada, langsung kan sama seperti yang sebelumnya. Kali ini ya nggak perlu klik and drag. Kalau teman-teman ingin mengganti B-roll yang udah ada di timeline, itu caranya gimana ya? Nah, teman-teman bisa pilih B-roll yang ingin ganti. Contohnya di sini gue ingin mengganti si B-roll yang sebelah sini. Kita ingin menggantinya dengan yang bagian sini ya, si scroll channel killer. Caranya teman-teman tinggal klik aja B-roll yang ingin jadi penggantinya. Kemudian teman-teman tinggal pilih ini, replace clip, dan pastikan ini ya, si playhead teman-teman itu berada di bagian awal si B-rollnya. Dan kalau sudah selesai kita klik aja replace clip, tada. Nah, langsung kan
hasilnya si B-rollnya tadi akan terreplace dengan B-roll yang baru. Lalu pertanyaannya, Bang, kok itu di akhir masih ada B-roll yang sebelumnya? Nah, ini dikarenakan adalah B-roll yang baru durasinya tidak sepanjang dengan B-roll yang pertama, sehingga ketika di-replace akan ada sisa dari B-roll yang kedua. Ya, ini sih gampang aja, tinggal kita delete aja, langsung selesai. Tapi tadi ya, ingat yang perlu diperhatikan adalah si playheadnya itu berada di awal dari B-roll yang ingin kita ganti. Kalau enggak, ya kita contohkan di bagian sini, kita ingin mereplace si B-roll ini tapi playheadnya berada di tengah, ya kan? Kita pakai si B-roll yang sama penggantinya, si scroll channel killer ini, lalu kita klik replace clip. Nah, yang terjadi adalah dia akan mereplace bagian dari awal playhead ini sampai durasinya habis. Ini kebetulan durasinya habis, di sini masih ada sisa sedikit. Jadi pastikan teman-teman kalau ingin mereplace menggunakan replace clip ini, si playheadnya itu berada di awal klip atau footage yang ingin teman-teman ganti. Selanjutnya kita akan belajar gimana caranya memanipulasi footage kita. Jadi bisa teman-teman lihat ya, di sini kita kan punya footage yang full menutupi seluruh layar kita. Gimana sih caranya kita bisa memanipulasinya? Salah satu cara manipulasinya misalnya kita kecilin ukurannya atau kita rotate. Itu gimana caranya? Di sini ada dua cara. Kita pakai yang cara paling gampang. Jadi teman-teman bisa ke bagian sini, ya. Si kotak ini nanti akan muncul bounding box seperti ini. Pastikan teman-teman menyeleksi footage yang ingin ditransform atau ingin di apa tadi bahasanya? Ingin dimanipulasi. Kemudian kalau ingin ngecilin, teman-teman bisa ke pojok kanan atas ini. Terus kemudian langsung dikecilin aja seperti ini, kayak di program-program desain lainnya. Misalnya seperti ini. Kalau ingin rotate gimana? Kalau ingin rotate, teman-teman bisa arahkan kursornya ke bagian sini, lalu tinggal diputer aja sesuai dengan kemauan teman-teman. Misalnya pengennya muter balik seperti ini. Nah, itu bisa. Terus kalau ingin menggeser-gesernya gimana? Kalau ingin geser-geser juga gampang. Arahin kursornya bebas dimanapun, pokoknya di area sini. Terus teman-teman tinggal geser-geser aja si footage-nya sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua untuk memanipulasi sebuah footage yaitu menggunakan inspektor panel. Di mana itu lokasinya? Lokasinya ada di bagian kanan sini. Ini teman-teman tinggal klik aja inspektor panel sehingga keluar seperti ini. Nah, di sini teman-teman akan melihat berbagai macam opsi. Salah satunya yaitu transform, kalian bisa nge-cropping, dynamic zoom, composite, speed change, stabilization, dan masih banyak lainnya di bagian bawah. Selain itu juga teman-teman di sini bisa ngelihat di bagian audio. Di sini teman-teman bisa memanipulasi audio dari sebuah footage teman-teman. Nah, karena kita ingin memanipulasi seperti yang sebelumnya, ngezoom, terus kemudian muterin, terus kemudian kita ngegeser-geser, itu kita ke bagian video, kita fokus di bagian transformnya. Kalau teman-teman ingin ngezoom, teman-teman bisa atur aja zoomnya di bagian sini. Ini tinggal diklik and drag aja di bagian zoomnya sini, dan pastiin si gambar rantainya ini tidak hitam seperti ini atau tidak aktif seperti ini. Pastikan dia putih dan menyala seperti ini. Karena apa? Karena kalau tidak, dia akan tertransformasi tapi tidak proporsional. Jadi akan gepeng-gepeng seperti ini. Ini kan nggak terlihat profesional ya. Jadi kita nggak mau seperti itu. Pastikan ini nyala. Dan kemudian untuk ngatur posisinya kiri kanan atas bawah, itu teman-teman bisa menggunakan ini, position. Kita atur aja. Kalau misalnya pengen ke kiri kanan ya atur yang X. Kalau pengen ke atas bawah ya pilih yang Y ini. Dan kalau teman-teman ingin muterin si footage-nya atau gambarnya, teman-teman bisa pakai rotation angle di bagian sini. Terus ada juga pitch and yaw, ini untuk membuat dia apa ya, miring-miring kayak di ruang 3 dimensi. Jadi kalau pitch akan seperti ini. Ini kayak title Star Wars. Atau pakai mode yaw seperti ini. Ini agak miring-miring seperti ini. Gue sering menggunakan ini biar si screen record gue lebih menarik aja ketika ngedit di DaVinci Resolve. Dan yang terakhir, kalau teman-teman ingin memotong footage teman-teman, kita ingin motong di bagian kanan sini, teman-teman bisa menggunakan fitur cropping. Nah, ini kok nggak ada opsinya bang? Nah, ini tinggal diklik aja nih. Jadi teman-teman bisa ngegede kecilin si menunya dengan cara diklik-klik aja seperti ini ya. Nah, di sini misalnya kita ingin nge-crop di bagian kanannya. Ini kita langsung aja kita pilih yang crop right dan potong sampai
seperti ini. Ini bisa teman-teman juga bebas motongnya, mau dari bawah, kiri, kanan sampai seperti ini juga bebas, bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman pengen ujung-ujungnya lebih lembut, lebih soft, caranya ya tinggal naikin aja sih softnessnya, nanti akan ada soft seperti ini. Kalau ke kanan itu softnya makin keluar, kalau ke kiri itu softnya makin ke dalam gitu. Gampang kan? Dan juga shout out buat teman-teman member yang sudah mendukung Keylearn pada video kali ini. ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 Selanjutnya kita akan belajar gimana caranya memasukkan efek, transisi, dan juga teks ke dalam video kita. Di bagian kiri kita pilih yang efek ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya pendek seperti ini kita tutup aja si media poolnya biar si efeknya makin tinggi ke atas. Nah di sini teman-teman bisa lihat ada berbagai macam efek yang bisa kita aplikasikan ke video-video kita. Dan gak hanya cuma efek, tapi di sini juga ada transisi dan juga title serta generators. Nah di sini teman-teman kalau ingin milih transisi ya tinggal di bagian video transition seperti ini. Nanti teman-teman bisa scroll ke bawah aja transisi mana yang ingin teman-teman aplikasikan. Nah, keunggulannya dari DaVinci Resolve adalah sebelum kita mengaplikasikan si transisinya, kita bisa nge-preview dulu transisinya itu bakal seperti apa. Contohnya gimana? Contohnya misalnya, gue nggak ngerti nih si transisi split ini seperti apa ya. Ini teman-teman tinggal arahkan kursornya ke transisi split, lalu teman-teman tinggal jalankan aja kursornya dari kiri ke kanan dan kita bisa ngeliat gimana model transisinya. Kayak seperti gerbang terbuka, kayaknya ini nggak cocok. Atau di sini teman-teman pengen lihat yang triangle left. Nah ini lebih cocok. Nah itu teman-teman sebelum mengaplikasikannya teman-teman bisa lihat terlebih dahulu. Nah kalau udah ada yang cocok seperti ini, kita tinggal aplikasikan si transisi ini ke video kita. Jadi ini kita klik and drag aja transisinya dan posisikan dia di bagian potongan ini video ini. Dan ini kadang dia terlihat lebih kecil, ini kita bisa besarkan aja, kita zoom, kita pilih transisinya, kemudian pastikan kursornya seperti ini di bagian transisinya, pastikan dia terseleksi sehingga berwarna oranye. Kita tinggal klik drag aja seperti ini. Ini untuk memperpanjang si transisinya. Agak nge-lag, tapi ya ini dia transisinya seperti ini. Kalau teman-teman suka dengan transisi yang teman-teman pakai, atau teman-teman kayaknya gue akan lebih sering memakai transisi ini, teman-teman bisa menjadikan dia favorit. Caranya bisa teman-teman lihat di sini ada bintang ya di sebelah kanan yang menyala. Nah ini teman-teman tinggal pilih transisi favoritnya, terus kemudian klik si favorit ini. Kemudian teman-teman kalau mau mencarinya di mana? Ya di bagian bawah sini. Di favorit di sini adalah transisi favorit yang udah teman-teman simpan sebelumnya. Lalu untuk efeknya gimana? Efeknya ya teman-teman bisa ke bagian Open FX ini. Di sini teman-teman bisa melihat berbagai macam efek dan lagi-lagi sama seperti transisi, teman-teman bisa melihat efeknya terlebih dahulu sebelum diaplikasikan ke video teman-teman. Contohnya di sini kita mau ngasih kalau ada yang seperti ini adalah fitur yang hanya tersedia di DaVinci Resolve versi Studio atau yang berbayar. Jadi teman-teman nggak bisa pakai fitur yang ini. Contohnya misalnya ada efek seperti ini, terus kemudian ada stylize, ada emboss, mirror, yang gue nggak tahu teman-teman mau pakai apa, tapi ya bisa jadi teman-teman pengen pakai efek-efek ini ya ada gitu di DaVinci Resolve-nya. Tinggal klik and drag aja ke footage yang ingin teman-teman aplikasikan dan tada, sudah jadi. Nah, efek-efek di DaVinci Resolve ini juga bisa diedit. Jadi nggak hanya diaplikasikan aja, tapi juga kita bisa ngedit. Ngeditnya di mana? Teman-teman klik aja footage yang tadi udah di-apply efeknya, kemudian ke bagian inspektor dan teman-teman ke bagian efek sini. Nah, di sini teman-teman bisa ngatur tuh si settingan efeknya mau seperti apa. Dan juga tadi ketinggalan untuk transisi, di bagian transisi kita juga bisa mengatur transisinya di bagian inspektor sebelah sini. Dan ketika udah di sebelah sini, teman-teman misalnya ternyata transisinya nggak mau, pengen yang ini ya, pengen yang lain, itu gimana cara gantinya? Teman-teman bisa ganti, nggak harus dari si bagian transisi ini, efek sini, tapi bisa di bagian sini. Transition type itu teman-teman tinggal pilih aja pengen yang seperti apa. Tapi kekurangannya kalau yang di sini itu nggak ada previewnya seperti yang ada di bagian efek itu. Jadi contohnya kita pengen yang star, ya langsung aja. Jadi transisinya efeknya star dengan settingan-settingan yang tadi misalnya durasi dan framenya itu sama seperti transisi yang sebelumnya. Selanjutnya dan juga yang terakhir yaitu adalah bagaimana caranya memasukkan teks di DaVinci Resolve ya.
Teks di sini namanya adalah titles ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal ke bagian efek, kemudian titles, kemudian pilih titles yang ingin teman-teman masukkan. Jadi di sini kita juga bisa melihat titles itu seperti apa ya. Dan di sini sudah ada juga beberapa template teks yang bisa teman-teman gunakan. Jadi ini sangat handy banget, sangat memudahkan teman-teman banget untuk nggak mau menganimasikan teksnya gitu. Jadi contohnya di sini, ini oke nih, digital glitch. Kita tinggal klik and drag aja si teksnya ke bagian sini. Oke. Lalu untuk ngeditnya kita tinggal klik teksnya aja. Lalu teman-teman buka panel inspector. Lalu di bagian video maka akan ada tulisannya si title ini. Untuk mengganti teksnya ya teman-teman tinggal tulis aja di bagian ini. Sampel teks misalnya di sini adalah Killer sahabatku. Dan di bagian bawahnya harusnya ada si small teksnya, ini adalah ini. Dan kalau udah ya tinggal kita klik aja ke timeline bebas di mana. Lalu kita coba play. Oke, ini agak nge-lag karena ya memang butuh resource yang cukup banyak ya untuk nge-preview teks dan juga efek dari video yang sudah kita aplikasikan. Tapi bisa kita lihat di sini teksnya muncul dengan metode glitch yang sesuai dengan yang kita pilih sebelumnya. Jadi itu dia gimana caranya memotong menggunakan blade tool, kemudian bagaimana cara memasukkan b-roll, bagaimana cara mengganti b-roll, bagaimana cara memasukkan footage yang nyempil di antara footage lainnya, serta teman-teman juga udah belajar bagaimana cara memanipulasi footage teman-teman, memasukkan efek, transisi, dan juga teks template di DaVinci Resolve 19. Kalau masih ada pertanyaan, tulis aja langsung di kolom komentar. Kalau ada yang bingung-bingung juga, ya tulis aja di kolom komentar. Dan gue juga butuh masukan dari teman-teman. Menurut teman-teman gimana penjelasan gue di tutorial DaVinci Resolve Basic kali ini? Apakah sangat mudah dimengerti atau justru sangat sulit untuk dimengerti karena bahasa gue yang cukup belibet atau cukup advance untuk seorang teman-teman yang baru masuk ke dunia editing di DaVinci Resolve. Segitu aja dari gue, saya Kemal The Killer, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Gue mau ngasih tahu bahwa Killer membuka fitur membership untuk teman-teman yang ingin mendukung lebih Killer dengan menjadi member. Saat ini ada dua penawaran, yaitu pembelajar Rp10.000 dan pengen pro Rp50.000. Dan ini adalah langkah awal untuk membership Killer. Dengan menjadi member, teman-teman dapat mengakses atau menonton duluan video-video Killer yang akan tayang untuk umum. Dan tentunya akan ada benefit-benefit lainnya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa klik tombol join atau bergabung di sebelah tombol subscribe. Terima kasih.